Beliau adalah suri tauladan bagi para muqarrabin, para sidikin, para muhakkikin dan tokoh para aulia, Syekhul Imam Syuaib bin Al-Hasan atau Al-Husain Al-Maghribi. Bernisbatkan pada daerah Maroko seperti yang disebutkan dalam qasidah ini Sohibul Garb Al-Munir yang berarti dari segi batin, daerah Maroko tersinari berkat Syekh Syuaib. Dikarenakan Maroko menjadi bersinar dan terang benderang berkat beliau, oleh karena itulah salah seorang solihin di daerah itu mengungkapkan dalam syairnya, nampak pada kami tanda-tanda petunjuk yang benar, hingga menjadi terang benderanglah Maroko karenanya, terpancarlah darinya segala sesuatu yang asalnya terbenam, lalu menjadi cahaya kebahagiaan yang memenuhi seluruh penjuru. Beliaulah yang mengeluarkan daerah ini dari kebodohan dan kegelapan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengibaratkan beliau sebagai aliran deras yang mengairi tanah di daerah perbukitan. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh penyair di atas, "Wahai Syuaib, engkau telah mengairi hari kami dengan aliran ilmu, dan namamu terambil dari pengair hati kami." Julukan beliau adalah Abu Madian. Putra beliau Madian dikubur di Mesir. Didirikan di tempatnya sebuah kubah yang besar dan sampai sekarang banyak dikunjungi orang. Adapun beliau sendiri dikuburkan di daerah Tulmusan di Maroko di pemakaman Al-Ibad. Makam beliau pun juga banyak dikunjungi orang. Penyebab beliau keluar dari kotanya Bajanah menuju Tulmusan lantaran Sultan Maroko menyuruh agar beliau dihadirkan di hadapannya untuk diambil barokahnya. Sesampainya di kota Tulmusan beliau berkata, "Sekarang aku tidak ada kepentingan dengan si Sultan, malam ini aku akan mengunjungi saudara-saudaraku." Beliau turun ke suatu tempat sembari menghadap kiblat lalu membaca syahadat dan berkata, "Sekarang aku telah datang dan aku bergegas kepadamu wahai Tuhanku supaya engkau ridho, ya Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri." Setelah itu nyawa beliau yang mulia kembali ke haribaan, dalam usia 80 tahun. Beliau merupakan salah satu autad dan kutub di daerah bagian barat ini, juga salah satu sandaran utama bagi ahli tasawuf, salah seorang yang Allah tampakkan kebesarannya di alam semesta ini, diberi mandat untuk mengatur semesta, diberi keluasan dalam kedudukan kewalian, ditampakkan melalui dirinya berbagai macam keajaiban, dinukilkan dari ucapannya berbagai hikmah dan rahasia. Banyak kalangan ulama besar, begitu juga banyak kalangan lainnya yang keluar dari hasil didikan beliau, bahkan para ulama bersepakat akan kebesarannya. Syekh Abu Hajjaj Al-Ansori berkata, "Aku pernah mendengar guru kami Abdur Rozak berkata, aku pernah berjumpa dengan Ai Khidir. Aku menanyainya tentang guru kami Abu Madian. Ia menjawab, beliau adalah imam para sidikin di masa ini. Hal ini karena Allah telah memberinya sebuah kunci rahasia yang tersembunyi yang berada dalam tabir qudsi. Saat ini tiada seseorang yang lebih lengkap mengumpulkan rahasia para mursalin selain beliau." Tak lama setelah itu, Syekh Abu Madian meninggal dunia tepatnya tahun 680 Hijriah. Syekh Ibnul Arabi menyebutkan dalam kitabnya Futuhatut Makkiyah, suatu hari ia dan salah seorang abdal melewati seekor ular yang meliuk-liuk di pegunungan Qaf. Keduanya mengucapkan salam padanya lalu ular itu menjawab salamnya dan berkata, di antara ucapannya, "Saat ini tiada satu binatang pun di muka bumi yang tidak kenal Abu Madian. Demi Allah sesungguhnya beliau termasuk orang yang ia jadikan sebagai walinya dan menanamkan kecintaan padanya di hati manusia. Jadi tiada yang membencinya kecuali orang munafik atau kafir." Dalam kitab ini Syekh Ibnu Arabi banyak membawakan perihal Syekh Abu Madian yang mengisyaratkan ketinggian dan kekokohan derajatnya. Beliau termasuk rujukan utama bagi para guru-guru kami dan leluhur kami kalangan Bani Ba'alawi Sa'adah dari keturunan Husain di kota Tarim dalam pemakaian baju sufi yang terkenal dan penghubung jalinan persahabatan yang paling bersinar. Karena imam kami dan maha guru kami Sayyiduna Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi memakai baju sufi di permulaan kewaliannya dari Syekh Abu Madian tersebut melalui perantara Syekh Abdurrahman Al-Makat dan Syekh Abdullah Soleh yang keduanya berasal dari Maroko. Hal ini berdasarkan izin Allah secara terjaga dengan berbagai kabar gembira yang agung.
Syekh Abu Madian memiliki banyak keistimewaan karomah, di antaranya beliau pernah melihat seekor singa yang telah melahap setengah badan keledai, lalu beliau berkata kepada pemiliknya, "Tariklah telinganya dan pakailah ia sebagai ganti keledaimu." Orang itu menarik telinga hewan itu dan menungganginya, lalu selanjutnya ia menjadikannya sebagai pengganti keledainya. Beliau berkata, Allah menghadapkan aku di hadapannya dan berkata, "Wahai Syuaib, apa yang ada di sebelah kananmu?" Aku menjawab, "Wahai Tuhan anugerahmu." Ia bertanya lagi, "Lalu apa yang ada di sebelah kirimu?" Aku menjawab, "Wahai Tuhan ketentuanmu." Allah Ta'ala berkata, "Wahai Syuaib, aku telah lipat gandakan ini untukmu, dan aku ampuni yang ini untukmu. Beruntunglah orang yang melihatmu atau melihat orang yang pernah melihatmu." Di antara nasihat beliau, barang siapa yang kokoh ubudiyahnya, niscaya ia melihat seluruh amalannya sebagai perbuatan riya, kepribadiannya sebagai propaganda belaka, ucapannya sebagai kebohongan belaka, dan tidak bakal mencapai kebebasan murni seseorang yang masih tersisa pada dirinya sedikit hawa nafsu. Barang siapa lebih senang mengambil daripada memberi, maka ia tidak akan dapat mencium bau kerendahan hati, dan arti kerendahan hati ini ialah menyaksikan apapun selainnya. Keikhlasan adalah hilangnya mencari perhatian makhluk, merupakan apa yang menjadi rahasia diri pemberitanya. Hanya malaikat yang mencatatnya, hanya setan yang ingin menyesatkannya, dan hanya hawa nafsu yang ingin membelokkannya. Kefakiran adalah kebanggaan, ilmu adalah keberuntungan, berdiam diri adalah keselamatan, putus asa dari mengharap orang lain adalah ketenangan, sikap menerima adalah kekayaan, zuhud adalah keselamatan, melupakan Tuhan adalah pengkhianatan, memalingkan diri darinya adalah kehinaan, menghadirkan hati kepadanya adalah surga, mengindahkan diri darinya adalah neraka, dekat dengannya adalah kelezatan, jauh darinya adalah kerugian, senang dengannya adalah kehidupan, tidak senang dengannya adalah kematian. Menutup diri merupakan kenikmatan bagi seorang hamba, andai ia mengetahuinya pasti mensyukurinya. Ingin menjadi murid sebelum serius dalam bertaubat merupakan kelalaian. Barang siapa yang memutus hubungan dengan Tuhannya, ia akan memutuskannya. Barang siapa yang membuat sibuk orang lain yang sibuk dengan Tuhannya, niscaya ia dimurkai. Orang yang sedikit amalannya tidak pantas mendapat hidangan Tuhannya. Orang yang keluar kepada halayak ramai, guna mengajak mereka sebelum adanya hakikat sifat-sifat terpuji pada dirinya, berarti ia orang yang terkena cobaan. Hati hanya memiliki satu tujuan, maka kemanapun engkau arahkan hatimu niscaya akan terhalangi dari yang lainnya. Bila rasa takut telah menghinggap di hati, niscaya menimbulkan muraqabah. Orang yang paling kaya adalah orang yang dibukakan oleh Tuhan salah satu dari perbendaharaan hakikat, dan orang yang paling miskin adalah yang ditutupi oleh Tuhan haknya. Barang siapa yang memandang kepada alam semesta dengan penuh ketertarikan, niscaya ia terhalangi dari mengambil pelajaran dan manfaat darinya. Setiap sufi yang tidak mengetahui pertambahan atau kekurangannya dalam setiap nafasnya, berarti ia bukan sufi.